Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan dengar setia Radio Tuntun Panai FM 102,3 MHz. Kembali lagi kita dalam program acara Pojok IKM. Hari ini kita akan membahas bersama menghadirkan salah satu pelaku UKM di Kabupaten Tanah Laut. Untuk edisi hari ini, hari Selasa 25 Februari 2025, kita sudah bersama dengan Ibu Ardan. Selamat pagi, Ibu Ardan. Pagi. Udah deket-deket aja suaranya, Bu. Agak kecil ya. Ya, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Ya, ini hari ini Ibu Ardan membawakan sebuah produk khas Kabupaten Tanah Laut, yaitu salah satunya sasirangan ya, Bu ya. Iya, ini dari namanya aja adalah bungas. Bungas apa nih, Bu? Bungas sasirangan. Iya. Ya rekan dengar, untuk hari ini bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami tentunya bisa melalui di nomor HP radio 08115012-304. Nah, untuk rekan dengar, kami informasikan juga bahwa siaran kami bisa ditonton langsung gitu ya melalui Facebook kami di Radio Tuntun Panai FM dan juga di YouTube juga ada. Dan kita kembali ke Ibu Ardan. Ibu, ini produknya namanya bungas sasirangan. Nah, dari namanya aja ini sudah cukup menarik gitu ya. Kenapa Ibu kok namanya bungas sasirangan sih, Bu? Boleh diceritain? Dulu kita kelompok, jadi kita sama-sama semuanya belum ada pengalaman bikin sasirangan. Cuma ada pelatihan di desa selama 3 hari. Di situ kita pas mulai memproduksi, mencari nama dulu kan? Iya. Macam-macam sudah cari namanya. Cuma ujar guru, nama itu adalah doa. Jadi walaupun sebelumnya belum bungas, mudah-mudahan jangan namanya bungas. Bungas terus akhirnya. Oke, jadi namanya itu bungas produknya. Oke, jadi berawal dari sebuah harapan gitu ya, Bu, supaya dari produknya bungas jadi bungas gitu. Oke. Amin. Berarti ini awal ceritanya dari keinginan produk menjadi bungas. Nah, apa? Semuanya belum ada pengalaman bikin sasirangan, belum bisa bikin yang bagus-bagus yang bungas lah gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi bungas kayak itu lah. Namanya bungas. Kalau dari idenya pertama itu dari siapa, Bu? Apakah ada opsi gitu awalnya? Teman-teman aja. Dari teman aja. Teman kan ada yang mengusulkan ini. Awalnya tuh ada yang bikin galuh sasirangan supaya ini kan khas Banjar. Jadi kita cari nama-nama yang memang khas Banjar juga. Tapi kurang aja kayak itu nah. Cari lagi apa semalam tuh sudah lupa. Jadi coba akhirnya bungas yang jadi memang ada pertamanya beberapa opsi gitu ya. Dari galuh tapi pengennya yang bahasa Banjar. Yang Banjar benar kan? Iya. Karena ini kan khas Banjar. Karena dari Banjar juga ya. Nah, kalau dari produknya, rekan dengar, kami informasikan bahwa di sini ada beberapa kain yang sudah dibawa oleh Ibu Ardan. Ardawati. Ardawati. Ibu Arda, ini ada produknya dibawa ada 4 kain. Ada yang warnanya coklat pink. Ada warnanya apa aja nih, Bu? Mungkin bisa itu ada rose gold dengan motif anggrek. Terus ini marun, motif anggrek dan melati bambur. Ini alhamdulillah kemarin juara 3 lomba desain motif 2024. Oke, 2024 ya, desain motif. Motifnya adalah anggrek dan melati bambur. Anggrek dan melati bambur ya. Terus kali ini motif lembayung yang dibordir. Ini motif klasik. Motif klasik itu apa, Ibu? Yang dari zaman dulu awal-awal sasirangan kan ini belum ada variasi yang anggrek apa itu. Dulu kan lainnya aja. Gigi haruan, ombak sinapur. Itu namanya kalau aku nyametnya klasik. Warnanya motifnya motif klasik. Ya, jadi di sini ada beberapa motif dari yang melati, tadi yang menang juga ya melati bambur, juga ada lembayung dan juga ada yang motif klasik. Nah, kalau ciri khasnya nih, Bu, boleh disampaikan nggak apa ciri khas dari bungas sasirangan kalau dibandingkan dengan produk-produk yang lain? Kayaknya kalau sasirangan ini relatif aja semuanya. Relatif. Karena orang-orang tuh
pesannya bikinkan yang kayak ini. Banyak juga yang dari hasil kawan-kawan dikirim fotonya ke kita. Mungkin punya kita juga ada yang dikirim ke kawan-kawan. Jadi kalau khusus punya kita hasilnya apa ya? Kalau anggrek semuanya bikin anggrek. Kalau kijang semuanya bikin kijang. Nah, mungkin di Melati Bahamburnya yang lainnya belum produksi. Karena yang kemarin yang menang yang Melati Bahambur ya. Ya itu untuk kalau yang Melati Bahambur itu apakah hasil inovasi dari tim atau bagaimana? Iya. Awalnya. Jadi ada motif Melati Bahambur itu. Itu dari kan tim sendiri. Anggrek aja kan, jadi ditambah lagi ada melatinya supaya ada beda-bedanya dari yang lalu-lalu. Jadi memang ada inovasi bentuk gitu ya. Kalau biasanya kan kalau yang dari tanah laut itu ada bentuk anggrek sama kijang ya. Kijang sama jagung. Jagung ya, itu berarti. Apakah itu memang variasi sama sekarang diparisi sama melati. Dan ada melati juga. Dan berarti ini bisa custom juga ya Bu ya, karena banyak yang pesan dari beberapa orang juga baru dibikinkan ataukah begitu? Iya. Pesan. Ya, kalau mau pesan gitu gimana Bu dari Bunga Sasirangan? Apakah harus menghubungi Ibu langsung kah? Atau bisa dari tempatnya di mana Ibu? Di Tambang Ulang ya? Atau di Dekra itu bisa. Jadi langsung di Dekra. Biasanya ada yang kan kita naruh barang juga di sana. Jadi ada orang yang kepengen lihat ini. Nah, sama yang penjaganya itu minta pesankan. Nah, dia yang masih tahu lagi. Gue bikinkan sekian yang motif ini. Jadi memang di display dulu di Dekra Nasda sama pusat promosi di Tambang Ulang. Baru bisa menghubungi ke Ibu gitu ya. Ada juga sih yang langsung. Kalau kita kan di IG ada juga di Facebook. WA. Ada juga yang langsung, tapi ada juga yang dari sana pesanannya. Ya untuk produk Sasirangan ini kan informasinya Bu kalau dari Disnakerin gitu ya. Itu mengabarkan kalau memang banyak pengrajin itu ada di Tambang Ulang dan juga Jorong gitu. Nah, kalau yang ini kalau boleh tahu Bunga Sasirangan ini apakah dia produknya langsung dibikin dari Ibu sendiri ataukah ada beberapa pengrajin terlebih dahulu gitu? Kalau untuk Bunga Sasirangan. Kita sendiri. Dari awal. Kita kan dari awal kita dilatihnya dari karya mandiri Sasirangan dari yang Martadah Baru yang Pak Slamet tadi. Nah, itu yang melatih di desa. Di desa selama 3 hari pelatihan. Memang awalnya dari situ gitu ya. Memang awal sebelum pelatihan itu kita kadang mengenal lalu Sasirangan. Jadi apa nih awal ceritanya jadi bergabung bersama Pak Slamet tadi gitu? Iya, kita ikut di PKK. Jadi kan kita diundang untuk mengikuti pelatihan Sasirangan. Yang mencari kan buan desa. Perangkat desa kan yang mengadakan. Yang mencari strukturnya. Desa. Kalau dari awalnya gitu dari Ibu, kenapa Ibu bisa sampai tertarik gitu dengan ada penawaran Sasirangan nih, apa yang Ibu pikirkan ketika ada penawaran itu untuk bergabung? Karena waktu itu kita nganggur. Kita ibu-ibu biasanya ngumpul-ngumpul, masakannya udah gitu aja, gak ada hasil. Mumpung ada pelatihan, ayo kita ikut pelatihan. Apakah Ibu sendiri atau ada teman-teman yang lain? Teman-teman banyak orang 25 kalau pelatihan itu yang ikut, yang diundang untuk mengikuti orang 25. Namun setelah kita ajak gabung, tapi kita karena belum punya modal, kita urunan dulu 100.000 satu orang. Nah, yang mau gabung waktu itu orang 12. 12 orang. Jadi dari 1.200.000 itu kita beli kain. Untuk promosinya di Facebook kita yang hasil pelatihan. Hasil pelatihan kita foto, kita sebar di Facebook. Alhamdulillah satu hari itu langsung ada yang datang. Guru SD di Sungai Jelai langsung pesan alhamdulillah percaya. Memang beberapa kali gagal yang pertama karena warnanya yang diminta gold itu campuran dari kuning dan coklat. Kalau kebanyakan coklat gagal, kebanyakan kuning gagal, jadi campur warnanya susah ya. Waktu pelatihan itu kita cuma sekali, belum hafal ininya seapa, tapi kita coba dari gagal itu ini kebanyakan coklat, bikin lagi yang didikiti coklatnya, dibikin lagi, akhirnya pas. Akhirnya bisa nemu warna yang pas itu. Untuk berkaitan dengan pelatihannya tadi kan kata Ibu cukup singkat ya. Itu pelatihan apa aja sih Bu yang diberikan? Dari awal, dari cara memola, dari mewarna, cara-cara menyisit, menjulur.
Iya kan prosesnya panjang ya, dari pola, terus jahit, terus disisit, diwarnain gitu ya. 3 hari, alhamdulillah cukup. 3 hari cukup untuk menghasilkan satu produk. Berapa produk tadi? Satu orang 2 produk kaos sama kain. Oh langsung? Iya. Oh, dari yang urunan tadi kan Ibu bilang urunan 100.000 12 orang, dari 1.200.000 itu menghasilkan apa gitu? Yang pas Kalau awal itu kita 1 tahun itu nggak ada hasil. dari yang gagal-gagal itu dibagi kainnya, kita suruh kembalikan harga kainnya aja 50.000 waktu itu, kita bikin lagi yang baru kainnya, bikin lagi. Pokoknya dalam 1 tahun itu kita masih dalam tahap belajar. Oh, jadi 1 tahun itu memang belajar dulu. Tanya-tanya ke sini, ke guru yang melatih kita tanya juga. Sampai akhirnya tadi yang launching untuk di Facebook kah dijual? Itu langsung yang pas hari pertama kita buka itu langsung ada yang pesan. Oh, berarti itu setelah tahun pertama itu dari yang pertama itu sampai kurang lebih setahun lah. Oh. Hasilnya rasanya berbaginya itu 270.000 aja. Wah, tapi ada bagiannya gitu ya? Iya ada Mas. Oh, berarti ini memang harus belajar dulu, pelatihan 3 hari, kemudian berproses, sampai 1 tahun, akhirnya launching, dan ternyata langsung diminati gitu ya, langsung ada peminatnya untuk dibeli tadi. Untuk peminat itu yang hari pertama itu sudah ada. Hari pertama kita naruh di Facebook, sudah ada yang guru SD kan datang, guru SD Sungai Jelai. Cuma dari situ kita terus belajar aja, belum ada hasil yang lumayan belum. Oh, tapi setidaknya cuma ilmunya sudah mulai dapat. Berarti dari yang Ibu dari guru SD tadi sampai akhirnya untuk berapa lama ini produknya dari awal di launching sampai akhirnya ada penghasilan yang menghasilkan gitu? Itu ya mulai tahun kedua lah. Tahun kedua. Terus ada corona kemarin enggak lagi. Oh berarti kemarin pas musim corona ada pas waktu corona itu pesanan untuk bikin masker. Oh iya. Terbantu. Pesanan 500 sampai 1.000 lah kurang. Sampai lembur sampai malam kita. Iya, kalau pas COVID itu kan kemarin banyaknya di masker ya, banyak variasinya. Apalagi kalau harus menyesuaikan baju dan maskernya gitu. Itu ramai juga alhamdulillah di situ. Kalau sebelum ada masker tuh nggak ada yang berkunjung sama sekali. Karena berkaitan dengan kebutuhan ya. Iya, karena kan sasirang ini pakainya biasanya kan seragam sekolah, seragam pengantinan, seragam kantor. Sedangkan waktu COVID semuanya kan diliburkan. Pengantin libur, sekolah libur, kantor libur. Jadi kita. Iya, dan ketika mengalami itu kan berarti sebuah tantangan gitu ya Bu ya. Apa yang dilakukan oleh Bunga Sasirangan ketika pesanan menurun gitu? Pada saat itu, apakah? Waktu corona. Nggih, pas corona. Jadi nggak produksi juga gitu ya? Iya, waktu masker itu aja. Waktu masker aja. Dan akhirnya setelah semakin kesini setelah COVID ada peningkatan lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya untuk produknya. Bisnis kan membantu juga. Apalagi waktu Bupati kan diharuskan kan memakai apa ini produk kondang apa ya? Iya, ada kondang bantu juga. Maksudnya harus diharuskan memakai sasirangan. Tanah laut. Yang sasirangan tanah laut. Karena kan kalau di Banjar mungkin harganya agak murah lah. Tapi kalau di sini kita kan jauh belinya pakai biaya kalau sedikit juga belinya. Ya, tapi setidaknya ada bentuk ciri khasnya gitu ya kalau di Kabupaten Tanah Laut. Ya, diharuskan dulu kan beli produk apa yang dulu tuh kata-katanya lupa. Produk yang dalam negeri gitu ya, produk lokal gitu ya. Jadi alhamdulillah meningkat. Oh, okay. Dan ini untuk produknya harganya berapa sih Bu kalau di pasaran? Bervariasi. Kalau yang di situ sama yang di sini sama 130. Ada 130.000. Kalau yang bordir 250. 250. Kalau ini karena motifnya full, agak banyak lah, 200. Ini yang ini 250 karena bordir. Kalau yang ini 200? Karena ini proses penjelujurannya lama. Agak mahal juga upahnya. Itulah sebabnya menang kemarin ya. Menjadi juara. Ya rekan dengar, untuk hari ini memang ada beberapa produk yang dibawa, ada 4 produk. Nah ini ditunjukkan kalau yang biasa yang standar tanpa ada jahitan tambahan atau bordir itu 150-an. 130-an. Kalau yang bordir 250.
50. Nggih, kalau yang menang kemarin itu 200.000 rupiah. Ini bisa 300 kemarin dijual. Oh, sempat. Yang 300. Ini produknya cuma satu atau memang bisa diproduk beberapa kali gitu? Bisa diproduk lagi gitu ya? Cuma ada juga yang sudah disederhanakan karena ada juga yang kepingin tapi karena harganya ketinggian, jadi kita kurang-kurangin, tapi masih mirip 150. 150, tapi produknya yang lebih kurang gitu ya, kurang disederhanakan ya. Ya, untuk beberapa produknya. Ini bisa didapatkan di mana aja ini, Bu? Di Dekranasda, pusat promosi. Di mana lagi? Di rumah. Di rumah. Di rumah Insya Allah selalu ready. Selalu ready ya. Kalau misalnya ada rekan dengar yang berminat gitu untuk mencoba bunga sasirangan, adakah nomor yang bisa dihubungi atau juga media sosial yang bisa dicek gitu untuk bunga sasirangan? Kalau IG bunga sasirangan 77 rasanya. 77. Bunga sasirangan 77 kayaknya rasanya. Itu IG apa tuh? Instagram? TikTok. Oh, ada TikToknya juga. TikTok, tapi TikToknya 3 kali diblokir, jadi namanya tuh ganti-ganti. Dari bunga sasirangan, bunga sasirangan kedua, terus diblokir lagi, bikin lagi Ardawati gitu. Tapi tetap menampilkan produk sebegini. Oh, berarti langsung dijualnya by kontak gitu ya, harus menghubungi lewat WhatsApp gitu ya, Bu. Iya, ini bisa rekan-rekan bisa didapatkan melalui Instagram tadi, bisa dilihat, dan juga di TikTok, dan juga bisa dilihat di Dekranasda di Kabupaten Tanah Laut. Nah, ya kita lanjutkan, Ibu, untuk bunga sasirangan ini sudah mendapatkan ada pelatihan apa aja? Apakah ada dalam pengembangannya untuk produknya begitu? Pelatihan desain motif pernah. Pelatihan pengembangan desain motif. Pelatihan pemasaran kayak apa? Pokoknya rasanya itu pelatihan banyak. Ada beberapa itu pelatihan, cuma lupa namanya. Saringkel dan pengembangan motif juga termasuk pengembangan motif. Ini kan ada bawa aku Saringkel pandan. Iya. Saringkel pandan. Ya. Oh, berarti ini juga mendapatkan pelatihan tentang desain. Ya. Desainnya apa aja nih, Bu? Kalau yang dari pelatihan itu? Saringkel terus sasirangan sama ekoprint. Itu berapa pelatihan hari? Warna alam. Berapa hari kalau pelatihan? 5 hari. Dari Disnakerin. Oh, dari Disnakerin Kabupaten Tanah Laut gitu ya, ngasih pelatihan juga untuk desainnya saringkel pandan. Iya. Saringkel pandan, sasirangan, ringkel, tuntung panjang. Oke. Dan ini untuk produknya bunga sasirangan, kalau dalam bisnis kan Ibu biasanya itu ada yang namanya inovasi atau rencana apa? Ada nggak kalau dari bunga sasirangan ini untuk inovasi produknya apa aja, Bu? belum terencana. Biasanya tuh muncul tiba-tiba. Oh, muncul tiba-tiba. Nah, itulah pentingnya bengong ya. Biasanya kalau bengong itu keluar idenya gitu. Iya, tadi kan kalau yang dari cerita Ibu juga awalnya karena belum ada kerjaan yang lain gitu ya. Menganggur. Ngumpul-ngumpul kada ada hasil. Mending kita setelah pelatihan sempat setengah bulan libur kita. Kada langsung lah. Kita kita gawi yuk yang kita pelatihan semalam aja kayak itu. Kan grupnya masih ada tuh waktu pelatihan kan bikin grup. Nah, itu yang mau gabung orang 12 waktu itu. Berarti memang nggak apa-apa gitu ya, Bu, ada waktu jeda dulu untuk bulan. Setelah berinovasi biasanya perlu waktu dulu, jeda dulu sehingga nanti ada kreativitas yang muncul dan akhirnya digawi gitu ya, ada hasilnya. Ya, Ibu, untuk selanjutnya ini kan berkaitan dengan produk bunga sasirangan. Karena kalau di Kabupaten Tanah Laut ini produk sasirangan ini cukup banyak variasinya, tapi juga tetap punya ciri khas tersendiri. Tadi ada yang motif dari anggrek, kemudian juga ada kijang, dan juga tadi sempat juga ada inovasi, tadi ada melati bahamburnya, sehingga disebutkan bahamburnya. Yang bentuk kecil-kecilnya itu. Iya. Oh ya, jadi ini di kain sasirangan berwarna merah ini ada kelihatan
Melatinya memang berhambur ya, tapi kelihatan ya Bu ya, nggak yang nabrak di motif yang lain. Jadi cukup kelihatan. Ini mungkin kalau rekan dengar ini bisa dilihat langsung di kamera gitu ya. Ini ada kain merahnya, ada kelihatan bentuk melati berhamburnya. Ya, ini salah satu bentuk inovasi yang memang kalau kita berinovasi itu kadang memang perlu ide-ide yang tidak terencana gitu ya Bu ya. Selain bengong apalagi Bu biasanya kalau supaya dapat ide gitu untuk menyemangati rekan dengar mungkin kan yang sekarang lagi bengong juga atau lagi belum dapat inspirasi kegiatan lain gitu Bu kalau untuk mencari ide, karena ini berhubungan dengan kreativitas ya Bu ya, karena kan produksi barang gitu. Kalau dari Ibu sendiri adakah tips-tipsnya untuk mendapatkan ide sebuah produk supaya bisa berkembang Ibu Arda? Ibunya ketawa aja nih, gimana nih Bu? Gak mau bagi rahasia nih Bu, kenapa Bu? Bingung. Idenya itu ya tadi munculnya tiba-tiba aja. Oh gitu. Apakah ada diskusi dulu biasanya bersama teman-teman atau gimana? Atau paling sama pemotifnya? Oh, kalau untuk sesiran awal-awal kita dulu kita mewarna mulai awal kerja itu kita kumpul semua loh. Tapi malah kayak itu malah kurang hasilnya itu kurang bagus. Karena orang banyak itu pendapatnya ada yang kayak ini, ada yang mengharap ini menggawi yang ini. Ternyata semuanya kada tergawi. Ada yang harus diikat, ada yang kada diikat jadinya karena orang banyak. Jadi kita dihuskan aja. Yang memotif ini orangnya. Terus yang menjelujur ini, yang menyisit siapa yang paling kuat menyisit itu orangnya. Jadi masing-masing membidanginya masing-masing aja. Jadi alhamdulillah itu hasilnya lebih bagus daripada yang dulu itu kan. Ada yang malah kelewatan warnanya kena ini. Nah, kebanyakan pendapat kalau kita kumpul pas banyak orang. Jadi masing-masing aja yang jelujur kerjanya. Yang memotif. Jadi kita kalau motif kita ya sama tukang motif aja ngobrolnya. Mencari inspirasinya sama coba Bang kayak gini gitu. Oke, berarti dari tips dari Bu Arda adalah ketika ingin mendapatkan sebuah inspirasi atau ide gitu ya, bisa dibicarakan dengan orang yang memang ahlinya di situ gitu ya Bu ya. Kalau memang yang bersangkutan ahlinya di bidang persisitan, berarti itu aja gitu. Kalau motif ya motif, karena ketika dicoba untuk berkumpul semua ternyata malah camuh. Banjar tuh. Malah berantakan gitu ya, kebanyakan ide tapi minim aksi kata orang kan. Iya, itu adalah sebuah ide baru untuk para pelaku usaha gitu ya, atau yang sedang mencari ide bisnis baru gitu, bisa diterapkan untuk berkonsultasinya intens saja gitu ya Bu. Intens tapi bisa menghasilkan. Ya, dan untuk selanjutnya Ibu Arda, ini untuk bunga sasirangan, boleh nggak ini di sharing juga untuk tipsnya ketika menghadapi tadi tantangan dalam perbisnisan. Ketika tadi kan Ibu bilang ada mengalami tantangan, contohnya tadi adalah COVID gitu ya. Nah, kalau dari sebuah pelaku UKM apa sih Bu tipsnya supaya tetap bertahan apapun tantangannya gitu? Kalau untuk bertahan kita meningkatkan kualitas aja. Gimana kalau tuh? Untuk bertahan meningkatkan kualitas, maksudnya kalau mewarna itu ya harus totalitas lah, jangan asal-asalan warnanya. Harus betul-betul sesuai kehendak pemesan konsumen. Salah satunya memenuhi keinginan dari konsumennya. Kalau yang dari bunga sasirangan alami gitu, kemarin sebelum pada saat mengalami penurunan permintaan gitu ya, apa yang menjadi prinsip bunga sasirangan harus tetap ada nih, harus tetap eksis gitu di dalam timnya? Biasanya promosi aja, promosi dan kita meningkatkan kualitas tadi. Meningkatkan kualitasnya, produknya, dan juga apakah ada dari perkembangan sosial medianya gitu? Iya, dibikin. Dia sangat membantu juga. Sangat membantu juga untuk penjualan pemasaran kita, promosi di media sosial. Berarti dari
untuk menghadapi tantangan bisnis gitu ya Bu. Karena kalau biasanya kalau informasi yang pernah saya baca gitu ya, kalau penjualan itu biasanya ada di 5 tahun pertama. Itu 5 tahun pertama tuh akan menghadapi banyak tantangan biasanya. Kalau dari yang Bunga Sasirangan ini di tahun berapa? Kalau dari pergerakannya dari awal tahun berapa sih Bu? 2017 akhir kita waktu itu bulan Agustus harusnya waktu pelatihan tuh. Oh, 2017 Agustus berarti udah berapa tahun? Udah lumayan. Udah lumayan ya, dari 2017 sampai 2025. Berapa tahun tuh Bu? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 tahun. Hampir tahun. Pada tahun berapa kemarin yang sempat mengalami penurunan kalau dari Bunga Sasirangan? Waktu COVID itu. Dan dengan mempertahankan kualitas ya tadi ya, dan juga untuk promosi kita. Promosinya ini kalau dari Bunga Sasirangan apakah hanya mengadakan pameran-pameran? Oh, pameran juga ya. Kalau pameran ikut di mana? Harus di Disnaker ini Pak? Disnakerin biasanya yang bawakan barang kan ke Jakarta, kemana? Ke Jogja, ke Bali, Bogor kemarin. Kalau yang dari cerita ini yang dapat penghargaan ini gimana Bu prosesnya? Kok bisa sampai ikut kompetisi? Setiap tahun kan diadakan lomba desain motif Sasirangan. Setiap tahun kita ikut 2 tahun yang ini tadi yang masuk 3 besar. Oh, jadi dari mana untuk yang mengadakan perlombaannya ini? Kemarin dia dari G-Krab rasanya. Oh, G-Krab. Oh, G-Krab. Yang diketuai oleh Nudi Interior tuh. Oh, nggih. Berarti prosesnya itu dari mana? Kalau pendaftaran apakah memberikan langsung kainnya atau harus bagaimana untuk prosesnya mengikuti lomba itu? Kita mendaftar terus mengasihkan kain sama filosofinya. Oh, harus ada filosofinya. Ya, nah, kalau yang ini apa Bu filosofinya? Ya, anggrek sama melati bambur. Melati tadi kan yang menandakan kesucian, ritual keagamaan biasanya. Itu. Oh, jadi harus ada filosofinya gitu. Kalau anggrek kan ketangguhan, tangguh. Boleh diceritain dong Bu, yang menang ini, kain yang menang ini tadi namanya apa dan juga tadi filosofinya apa aja? Ini motif melati anggrek dan melati bambur. Kalau anggrek kan sudah umum nih, sudah banyak yang produksi. Kalau melatinya kan ini. Nah, ya filosofi melatinya itu yang ditonjolkan, yang lebih ditonjolkan kemarin. Jadi kalau melati itu melambangkan kesucian, kemurnian, untuk keagamaan biasanya kan. Keagamaan gitu. Berarti dengan motif-motif ini diharapkan nantinya yang make gitu ya mendapatkan kesucian. Gimana Bu? Dari pakaian, karena dari pakaian itu kan sangat mempengaruhi perasaan biasanya ya Bu ya. Kalau misalnya pakai kijang rasanya kayak gagah gitu. Kalau pakai anggrek jadinya merasa cantik. Nah, kalau pakai melati berarti merasakan ketenangan mungkin ya. Ketenangan, kemurnian. Ketenangan dan kemurnian. Iya. Ini memang beragam rekan dengar untuk produk dari Bunga Sasirangan. Tadi memang ada satu produk yang sudah memenangkan juara desain ya Bu ya di tahun 2024. Apakah ada rencana akan mengikuti desain lagi? Ikut terus. Dari awal ya? Kita ikut Sasirangan, ikut terus. Awal tahun pertama itu kita ikut juga tuh belum paham cara memotif. Jadi kita kayak taman gitu kita bikin. Taman itu? Ada matahari, ada. Oh, penuh. Jadi dan dirinya kan dari Banjarmasin kemarin tuh yang awal pertama ikut tuh. Kalau untuk pajangan katanya bagus nih, tapi kalau untuk baju nggak cocok. Oh, itulah tadi. Potong. Di situ kita tahun kedua belajar lagi, ikut terus. Oh iya, jadi memang awalnya motif yang dipilih terlalu banyak gitu ya Bu ya dalam kain, tapi akhirnya dapat pengarahan dan jadinya ada perubahan dalam motifnya gitu ya. Jadi lebih kurang atau apa? Lebih disedikitkan motifnya kah atau gimana Bu? Kalau saran dari kalau dibikin baju tuh ada bentuknya lah. Gimana tuh maksudnya ada bentuknya? Pas
di sini. Kalau yang awal ikut itu nggak bisa, terpotong-potong, gunungnya terpotong, ada pantainya kayak itu. Kijangnya ada kijang beberapa ekor kan, kijangnya kayak pas minuman kayak itu di kolam. Tapi terpotong di sini lah kayak itu, ada pas untuk baju, kalau untuk pajangan di dinding pas. Itu bedanya. Jadi sedangkan ini kan untuk baju, untuk desain baju yang dilombakan kan untuk baju. Ini memang untuk yang baju aja gitu ya. Untuk produknya dari Bunga Sasirangan apakah cukup di kain ataukah ada produk-produk lainnya kalau dari Bunga Sasirangan? Kerudung, kaos. Ada kerudung, kaos, kondang, dan yang di baju inilah yang harus disesuaikan tadi desainnya ya Bu ya. Iya, karena kalau yang sebelumnya kan belum sesuai dengan baju, jadi banyak kepotong, gunungnya kepotong, kijangnya kepotong. Jadi memang harus didesain harus pas ukurannya, pas untuk di bajunya. Nah, untuk berarti kan ini ada rencana selalu untuk mengikuti perlombaan gitu ya, untuk kompetisi. Apakah ada perlombaan lain yang diikuti atau apa gitu dari Bunga Sasirangan? Belum ya? Belum. Dan berarti itu memang menjadi goal tahunan, tujuan tahunan supaya bisa jadi pemenangnya desain untuk Sasirangan. Kalau untuk perlombaan pernah ikut apa aja selama ini kalau dari Bunga Sasirangan? Ya lomba itu aja. Lomba itu aja langsung desainnya gitu ya Bu ya. Dari Gcraft kemarin ya. Kemarin ini yang menang adalah namanya Bu? Yang juara satunya. Motif lembayung dari Martadah Baru, Yazidan Sasirangan. Kalau yang ini juaranya? Juara 3. Juara 3. Yang juara 2-nya motif tampirai dari Asam-Asam. Motifnya tampirai. Tampirai itu apa Bu? Untuk menangkap ikan. Garis lurus gini. Kayak jaring-jaring ikan. Tapi mungkin dari filosofinya itulah yang menambah nilai lebihnya. Iya, karena mungkin kalau motifnya sangat mudah kita bikin, cuman garis. Ada nilai lain yang dinilainya itu dari filosofinya. Kemarin Diang Kenjot dari Banjar. Sama Ibu Bapak PJ yang menilainya itu ya. Jurinya. Dan ini menangnya karena kesucian ya Bu ya. Jadi dari kesucian membawa juara 3 di Kabupaten Tanah Laut. Iya. Kabupaten Tanah Laut. Hampir 30 pengrajin kayaknya. Ada 30 pengrajin 28 ikut? Rasanya 28. Setanah Lautnya ada 28 pengrajin. Yang ikut dalam perlombaan itu. Biasanya bulan apa itu? Lupa dah kemarin. Di akhir-akhir tahun. Berarti ini apakah ada persiapan? Kalau sekarang kan itu diikutin oleh Bunga Sasirangan setiap tahun. Nah, ini apakah ada persiapan? Apakah memang di bulan apa gitu akan membuat produk baru, desain baru, atau apa? Kalau dari Bunga Sasirangannya persiapannya sendiri gimana? Kalau persiapan dari Jojo tuh jarang. Pokoknya datangnya kayak tiba-tiba kayak itu aja. Datangnya tiba-tiba yang ide itu. Biar pemotif saya itu ikut enggak lah Mbak? Ikut sih bikin. Harus disemangatin dulu gitu ya dari pelatihnya. Berarti ini kan kalau kemarin kan ini udah dapet penghargaan yang melatih bahambur. Apakah Ibu jadi termotivasi lagi gitu? Wah, tahun depan harus, kalau kemarin kan juara 3 gitu. Ini kalau tahun ini harus juara 2 gitu, atau harus juara 1 gitu. Ada nggak Bu kalau dari target diri sendirinya gitu? Dari Bunga Sasirangan gimana? Kalau targetnya kayaknya belum ada, cuma harus ikut terus kayak itu aja. Jadi supaya kita lebih dikenal aja. Tujuannya supaya lebih dikenal. Kalau udah dikenal jadinya kenapa Bu? Dilirik. Jadi impian Ibu adalah dilirik-lirik ya gitu ya. Sudahlah Bungas, maunya dilirik-lirik pula. Ya berarti untuk desainnya udah ada yang disiapkan belum Bu kalau dari sekarang? Apakah sekarang masih ngerjakan pesan-pesan. Berarti belum sempat menyiapkan. Kalau pesanan biasanya dari mana aja sih Bu datangnya? Kalau minatnya gitu dari Bunga Sasirangan? Dari perangkat desa, kecamatan, ada dinas, sebagian ada juga. Kalau desa berarti apakah khusus desa tambang ulang? Enggak ada.
desa-desa lain dari daerah Kurau, ada daerah Jorong, daerah Batakan. Berarti memang nggak yang hanya di daerah tambang ulang gitu ya? Enggak, sampai ke Jawa ada juga. Tapi bukan perketes itu, mungkin pribadi aja yang ke Jawa itu. Oh, berarti memang ada peminatnya sampai di luar Jawa juga. Berarti ini mungkin kalau dari pameran-pameran itu tadi mungkin. Oh, yang dibawa keluar itu kan ya? Kita kasih ada nomor HP-nya dari labelnya kan. Berarti memang peminatnya. Apakah ini banyak orang tua atau ke anak-anak atau remaja atau gimana Bu? Kalau dari peminatnya bunga sasirangan? Biasanya yang dewasa aja. Dewasa dan karena yang anak-anak tuh yang dewasa itu juga yang belikan. Oh iya, dibeliin sama mamanya. Iya juga Ibu ya. Ya berarti peminatnya memang banyak pakai baju resmi ya biasanya. Tapi juga banyak kok yang pakai di untuk kondangan juga kan ya. Biasa banyak juga yang pesan. Kalau yang tadi kan Ibu ada juga bilang ini pemesanan kainnya bisa dari orangnya request. Nah, kalau orang request itu gimana Bu prosesnya? Dia kirim foto, Bu bisakah bikinkan sasirangan kayak gini tapi warnanya ganti sama warna ini. Insyaallah bisa. Selalu bisa? Insyaallah bisa terus. Ayo tantangin. Walaupun agak beda-beda dikit kan wajar karena itu pekerjaan tangan. Manual. Iya. Kalau lain mesin kan beda-beda dikit, paham aja dah pemesan. Berarti memang tapi kita bikin sepersis mungkin untuk menjaga kualitasnya tadi ya Bu ya. Kalau memangnya ini ada biasanya kalau pemesan yang request itu karena apa Bu? Karena memang minat sendiri kah atau ngelihat di mana gitu? Mungkin di IG kan banyak tuh di IG yang mode apa tuh nama sasirangan, mungkin dia lihat di situ. Tapi kan karena di sana jauh, nah jadilah pengrajin yang agak dekat. Jadi milihnya ke bunga sasirangan. Dan kalau misalnya proses gitu berapa hari Bu? Misalnya nih saya mau beli bunga sasirangan, tapi bentuknya mau yang ada bentuk beda gitu. Itu biasanya prosesnya berapa lama? Itu untuk berapa kain? Langsung ditanya nih berapa kain? Iya, biasanya kan berapa pesannya aja kan? Kalau pesannya 10, insyaallah 5 hari selesai. 5 hari? Cukup cepat juga ya kalau dari pemesanan 5 hari itu. Kalau untuk 10 lembar kan setelah dimotif dikasih jelujur, penjelujurnya kan masih satu-satu, selesai 1 hari, warna 1 hari 2 hari kan mengeringkan, selesai. Memang kalau di bunga sasirangan memang ada timnya, ada berapa orang? Mungkin sekitar 20. Cukup banyak ya. Jadi memang. Tapi iya tadi untuk yang warna khusus orangnya, yang memotif lain, yang menjelujur yang banyak. Yang menjelujur, untuk yang menyisit 1-2 orang aja. Karena yang paling banyak makan waktu itu penjelujur, bukan penjelujur ya. Ya tapi untungnya memang banyak timnya gitu ya. Jadi kalau pesen itu bisa cepat dikerjakan gitu oleh bunga sasirangan. Tapi kalau ini untuk ini kemarin kan hari jadi ini kan motif yang ini. Tapi kan banyak yang pesan tuh, ada beberapa dinas, ada beberapa kecamatan juga. Kita oper ke Banjar. Ini menjelujurnya. Tapi semua kawan-kawan semuanya juga. Memang gitu ya caranya. Kan diharuskan selesai berapa waktunya kan ditentukan kan semalam. Berapa hari? Berapa lama itu waktunya kalau udah dapat pesanan gitu? Kalau semalam ini soalnya lama ini jahitannya, jadi perlu waktu kada tentu sehari 1 lembarnya. Paling banyak kemarin berapa pesanan kalau dari bunga sasirangan? Paling untuk banyak hari jadi. Yang paling jadi banyak semuanya. Kalau yang untuk bunga sasirangan dijumlahkan semua. Kan ada yang dari dinas sosial, ada dari kecamatan Batu Ampar kemarin. Ada dari mana lagi? Dari banyak dinas juga ya. Kalau di statistikan gitu, kalau dari bunga sasirangan paling banyak pernah dapat orderan berapa banyak Bu? Yang satu maksudnya satu pesanan, yang satu motif. Satu waktu gitu. Satu beda motif ya soalnya ya kalau misalnya dari orang lain ini, karena ada yang pesan ini 50, ada yang pesan ini 20, walaupun dalam waktu bersamaan. Nah itu. Berarti udah lebih dari ratusan? Ada. Udah pernah mengerjakan lebih dari ratusan berarti ya. Ya iyalah udah sampai 8 tahun juga kan ya. Kemarin waktu
yang terpanjang, kain terpanjang di Banjar. Namanya apa itu? Mencari rekor muri. Kain terpanjang. Disuruhkan semua pengrajin tanah laut menyetorkan hasil produksinya, foto-fotonya. Nah, yang dipilih Pak Sekda alhamdulillah bunga sasirangan. Motifnya bunga sasirangan. Yang tampil ke Banjar punya kita. Itu maksudnya dari bunga sasirangan itu bawa 1 meter apa maksudnya gimana? Gimana tuh, kan kita disuruh ngumpul motif kita nih, masing-masing pengrajin semua di tanah laut. Nah, disuruh Pak Sekda yang memilih, yang terpilih yang untuk ditampilkan ke Banjarmasin untuk ikut kain terpanjang, yang mencari kain terpanjang. Jadi kain terpanjangnya itu apa sambung-sambung dari beberapa daerah begitu kan? Ya, dari tanah laut kan kemarin pesannya 100 lembar. Berarti dari bunga sasirangan yang disambung 60 lembar, yang 30-nya dipakai untuk yang megang. Jadi gimana tuh, sampai sepanjang berapa meter abangnya? Kalau 5 kilo atau 7 kilo kemarin. Tapi masing-masing dari kabupaten-kabupaten lain kan, kumpul di sana. Nah, jadi masing-masing kabupaten menampilkan produknya kabupaten masing-masing. Nah, untuk kabupaten Tanah Laut, alhamdulillah punya bunga yang ditampilkan. Berarti membawa berapa banyak kok bunga dari sini ke sana untuk disambungkan juga itu kan? Katanya kan 60 dipakai sama yang memegang, 30. Berarti ada 90, cuma kemarin pesan itu lebih 100 berapa lupa. Berarti sejak dipilih itu langsung. Nah, itu 10 hari selesai ngerjakannya kemarin. Berarti memang kayak ditunjuk dulu baru dibikin gitu? Iya. Dipilih dulu sama Pak Sekda. Dipilih terus diperlukan 190 lembar. 100 enggak kan sampai 190. 100 berapa itu lebih sedikit dari 100. Akhirnya tampil lah dengan satu motif atau satu motif. Warnanya kuning sama coklat. Apa namanya? Motifnya apa? Motifnya yang ini. Ini apa? Anggrek. Jadi full anggrek gitu ya, sepanjang panjang dijahit 90 lembar, lumayan ya. Pokoknya yang semuanya itu yang diumpulkan yang mau mencari itu kalau kadar 5 km, 7 km. 50 km sampai 7 km, panjang juga ya? Panjang, sekalsel. Iya ya. Kain sekalsel. Dan itu kalau boleh diceritain pemilihannya berdasarkan apa kemarin, kalau dari apa kita nih? Kita kurang tahu, cuma dari dinas nyuruh menyetor fotonya kan. Nah, terus dinasnya yang pesan ke kita. Berarti memang langsung dipilih ya, mungkin ya karena kualitas yang udah dijaga gitu ya dari awal. Memang katanya tadi kan Ibu Arda bilang memang kualitasnya yang dijaga, kemudian ketekunan dalam memilih warna juga sehingga bisa sesuai dengan apa yang diminati oleh para pelanggan gitu ya. Nah, ini kan ada pelanggan Bu, apakah ini ada pelanggan tetap gitu kalau dari bunga sasirangan? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah ada ya Bu ya. Berarti kan dengan adanya pelanggan itu berarti kembali lagi gitu ya, untuk yang beli. Berarti kan ada beberapa kualitas yang kembali lagi. Itulah yang harus dijaga ya Bu ya, untuk menjaga produk kualitas dari bunga sasirangan. Nah, untuk selanjutnya mungkin Ibu bisa menyampaikan gitu ya, dari bunga sasirangan kalau mau pesan tuh gimana Bu caranya, boleh dijelasin dong untuk rekan dengar. Kalau mau pesan itu bisa kemana? Bisa aja chat ke kontak saya, bunga sasirangan 0821 5354 8675. Siap 24 jam. Masya Allah, 24 jam nggak tuh? Pagi-pagi baru dibalas. Yang penting 24 jam standby gitu ya Bu ya. Siap menerima pesanan. Chat masuk selalu on 24 jam, Masya Allah. Dan tadi bisa dilihat juga di media sosial. Di mana Bu namanya Bunga Sasirangan? Ada IG Bunga Sasirangan. Terus TikTok, sekarang TikTok namanya Ardawati aja. Terus Facebook Bunga Sasirangan. WA gitu aja. WA juga ya. Jadi untuk Instagramnya tadi sudah ada juga dari Bunga Sasirangan. Untuk rekan dengar yang berminat bisa cek di Instagram, bisa di TikTok, dan juga bisa 24 jam katanya di nomor WhatsApp-nya. Baik Ibu, tidak terasa sudah 1 jam kita bersama dalam program Pojok IKM hari ini.
Ya kita harapkan untuk sharing dari Ibu Arda yang sangat Masya Allah sekali. Ini isinya sangat bermanfaat dari mulai cerita awal dari apa tadi bengong gitu. Ya, dari bengong dan waktu luang ternyata akhirnya bisa menjadi penghasilan yang menjanjikan. Semoga semangat Ibu ini bisa menular ke para pendengar kita di Radio Tuntun Pandang 102,3 FM dari yang awalnya belum ada apa-apa sehingga akhirnya bisa menghasilkan produk yang membanggakan pula untuk Kabupaten Tanah Laut. Ya untuk rekan dengar kami harapkan untuk sharing hari ini gitu ya bisa memberikan manfaat. Tentunya ini menambah nilai kita gitu ya, memberikan inspirasi untuk kita bahwa ketika membeli sebuah produk itu haruslah kita membeli produk yang bernilai atau kata orang itu bervalue gitu ya, sehingga membelinya itu produk yang tepat dan jangan lupa untuk tetap mencintai produk-produk di Kabupaten Tanah Laut dan jangan lupa untuk tetap membeli di Bunga Sasirangan. Ya terima kasih untuk Ibu Arda hari ini inspirasinya, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya dan juga terima kasih kepada rekan dengar setia Radio Tuntun Panah FM atas kebersamaannya dan akhir kata kita undur diri dulu Ibu. Sampai jumpa di program IKM Pojok IKM selanjutnya setiap hari Selasa dan juga Rabu di jam 10 sampai dengan jam 11 pagi. Akhir kata kita ucapkan salam terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.